yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Saudara, banyak buku teologi yang saya baca, banyak teolog yang saya kenal. Saya berusaha untuk menemukan arti. Saya sampai hari ini masih menggunakan 4 penulis, jadi 4 buku tentang Bible commentary, tapi nggak jelas dengan ayat yang satu ini. Ayat 5 dalam Yakobus 4 ini tidak ada hubungan dengan ayat-ayat yang lain dari 1 sampai seterusnya. Aneh sekali. Nah, akhirnya saya tinggalkan karena saya nggak ngerti apa ini. Apa maksudnya berfirman roh yang ditempatkan Tuhan dalam diri kita? Kan kita penuh Roh Kudus, bukan? Sebagai orang percaya kita dipenuhi Roh Kudus. Jangan kamu sangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Tuhan dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Apa ini? Saya lupa berapa tahun saya menanti jawaban ini dari Roh Kudus. Itu tadi sampai Matius 6 apa semua terbuka, saya baru ngerti. Kemarin sebelum naik ke sini, ada suami istri di Timika punya toko besar. Saya nggak pernah ketemu, mereka pun nggak pernah ketemu. Cuma mereka sering dengar tentang saya. Lalu sebelum saya naik, jam 4 kami naik, lalu jam 2:30 lah kami mampir. Ternyata mereka minta didoakan karena mereka sudah menikah sekian tahun belum punya anak. Nah, kebetulan 2 minggu sebelumnya kami ketemu satu keluarga hamba Tuhan, 13 tahun menikah. Ya, awal Juni ini lahir anak pertama setelah 14 tahun. Bayangkan, karena secara medis nggak mungkin hamil, karena indung telur istrinya tinggal 1. Dan itu pun ada kelainan. Tiap kali masa subur, entah bagaimana di indung telur itu keluar sebuah cairan. Nah, cairan itu membunuh sel telur itu. Nah, dokter itu berkata, nggak ada yang tahu kapan cairan itu nggak keluar. Dia bilang itu hanya mujizat. Dokter berkata, ini 1 juta cuma 1 yang bisa mempunyai anak. Ya udah, mereka percaya aja. 13 tahun baru hamil. Menjelang 14 tahun pernikahan, mereka baru punya anak. Nah, saya cerita kepada mereka, apa hubungannya dengan ayat ini? Saya tanya, lalu mereka, sebetulnya kami sih nggak apa-apa. Cuma orang tua kami ini yang terus tanya kapan punya anak, kapan punya anak. Biasa orang tua kan begitu, ingin punya cucu. Nah, saudara, itu maksud Tuhan lewat Yakobus 4 ayat 5. Roh itu benih. Kalau kita bersekutu dengan Yesus Tuhan, maka di dalam hidup kita ditaruh benih ilahi. Dan dia cemburu. Kenapa kamu nggak mengandung dari benih itu? Lagi saya tanya, dapat sesuatu? Luar biasa ini. Maka itu kekristenan banyak yang mandul. Tahu kata mandul? Kita nggak pernah melahirkan anak-anak rohani dalam hidup kita. Kapan terakhir kali ada orang bertobat yang belum Kristen dari kehidupan kita? Kapan? Jangan kamu sangka tanpa alasan kitab suci berkata, roh yang dia taruh dalam diri kita itu diingini dengan cemburu. Apa yang dia cemburukan? Mana anakku? Kekristenan bukan untuk diri sendiri, tapi harus punya dampak untuk orang di sekitar kita, yang harus kita berkati dimanapun kita berada. Maka itu gereja, kalau saya berkata gereja bukan organisasi tapi pribadi, gereja yang tidak pernah punya hubungan intim dengan Yesusnya, yang gak pernah masuk kamar tutup pintunya, maka gereja itu pasti mandul. Karena gak ada benih, gak ada pembuahan. Ingat pertanyaan Maria, bagaimana itu terjadi? Aku belum bersuami. Jawabannya jelas, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, dan kamu hamil. Saudara, kekristenan kita tidak dinilai waktu kita ibadah. Semua agama di dunia menilai umatnya itu hebat atau tidak, itu waktu di ibadah. Maka itu agama semua menekankan ibadahmu bagaimana, aktivitas ibadah. Kalau Bapak kita tidak, yang dia nilai
justru di luar ibadah. 24 jam sehari, bagaimana model hidup kita, cara kita memikirkan sesuatu, cara kita mendengar sesuatu, cara kita melihat sesuatu, lalu kita memutuskan sesuatu. Itu pengaruh siapa? Pengaruh diri kita, pengaruh hawa nafsu kita, pengaruh keegoisan kita, udah banyak, atau pengaruh apa? Saudara, kita baca buku apa saja, entah buku teknik, entah buku pertukangan, entah buku masak, entah buku apa, apalagi kok soal ideologi tertentu, buku novel, buku romans, buku apa saja, pasti mempengaruhi, karena kita baca sesuatu. Nah, pergaulan kita dengan Yesus Tuhan kita, yang harus hubungan suami istri, seperti hubungan suami istri, pasti mempengaruhi semua eksistensi kehidupan kita, iya atau tidak? Kita bergaul dengan siapa? Orang itu yang mempengaruhi kita, memberi influence yang begitu besar dalam hidup kita. Maka itu perjanjian baru penekanannya adalah bersekutu, 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 fellowship. Saudara, kalau bongkar kisah para rasul sejak hari Pentakosta pertama, maka kata bersekutulah mereka itu dominan sekali. Nah, persekutuan kita dengan Yesus Tuhan kita tidak didasari dengan sikap, jam, tempat. Betul? Setiap saat kita bisa bersekutu dengan Dia. Kata masuk kamar, tutup pintumu, tidak harus kamar secara fisik. Kalau saudara punya terjemahan King James, kalau saudara punya terjemahan Amplified, disebutkan the most private place. Masuk ke the most private place, tempat yang sangat pribadi. Itu hubungan kita dengan Yesus Tuhan kita. Saudara, begitu luar biasa. Dari awal kekristenan itu ditekankan kepada konsep ini. Maka itu Yohanes 15 menuliskan, mengapa dia menggambarkan kepada kita sebagai pohon anggur Yesus itu. Kita ranting-ranting. Nggak mungkin ada ranting yang 2 jam nempel, 4 jam lepas. Betul nggak? Ya mati dia. Ranting harus nempel terus, bergantung terus kepada dia. Begitu di ayat 5 Yohanes 15 mengatakan, di luar aku kamu nggak bisa buat apa-apa. Banyak orang salah ngerti dengan firman itu, menganggap Tuhan kita diktator semaunya. Jadi kalau nggak dengan Dia terus gimana? Masalahnya bukan soal diktator atau tidak. Kita hidup berasal dari Dia. Kita sangat tergantung dengan Dia. Maka itu kekristenan satu-satunya agama. Kalau saya bicara Dia adalah agama, padahal bukan, tapi konsep saja. Kekristenan adalah satu-satunya agama yang di kitab sucinya tidak ada aturan sembahyang sama sekali. Di semua kitab suci agama apa saja, aturan sembahyang itu mutlak dan dirinci, tidak boleh keluar dari patokan ini. Sampai kalimat-kalimatnya pun seribuan tahun dihafal dan tidak boleh salah. Seringkali saya berkata, saya aja dengar mereka sembahyang jadi bosan, apalagi Tuhan. Masa nggak punya kalimat lain? Loh, betul nggak? Tapi betapa bangganya orang-orang beragama itu mengucapkan kalimat-kalimat doa yang sudah diatur baku dan mereka merasa hebat. Kenapa di kekristenan tidak ada aturan sepotong pun tentang doa? Sebab Dia Bapa, kita anak. Dia suami, kita istri. Nggak lucu kalau hubungan ayah dengan anak, istri dengan suami diatur pakai peraturan yang begitu kaku tiap hari. Oh, jadi nggak enak betul. Hubungan kita hubungan kehidupan. Maka itu di kitab suci kita nggak ada. Jam doa pun tidak, tempat pun tidak, cara pun tidak, kata-kata pun tidak. Karena hubungan secara pribadi. Dia rindu kedekatan kita sebagai anak dengan papanya, sebagai istri dengan suaminya. Coba temukan itu. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih manfaatnya. Oh, ada banyak sekali. Manfaatnya sangat luar biasa. Kata menjadi satu daging, saudara, itu artinya menyatu semuanya.
Ini dampak dari hidup kita yang bersekutu dengan Yesus seperti suami istri. Kata menjadi satu daging itu seperti kita lagi makan sebuah kue.